kita. Oh, hai teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Rivian Andasari dan bisa teman-teman panggil Riva. Oh ya teman-teman, untuk kali ini Riva akan temanin teman-teman untuk membahas mengenai inovasi dan inspirasi perekonomian masyarakat tanah datar pasca COVID-19. Sebelum kita masuk akan pembahasannya, maka hai teman-teman, kembali lagi dengan Rivian Andasari. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja kepada pembahasannya, yaitu tentang inovasi dan inspirasi perekonomian masyarakat tanah datar pasca COVID-19. Nah, sebelum pada intinya teman-teman, kita perlu nih memahami terlebih dahulu apa sih itu inovasi, apa sih itu inspirasi. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui sebelumnya, ternyata inovasi itu adalah suatu bentuk pembaharuan dan inspirasi adalah ide dan gagasan. Artinya, kita di sini akan menggabungkan pembahasan tentang suatu bentuk pembaharuan yang akan kita munculkan dari ide pemikiran nih teman-teman semua. Nah, sebelum kita masuk terlebih dalam, bisa nih kita contohkan bentuk inovasi. Yang awalnya nih, teh itu hanya berbentuk seperti ini. Teh yang isinya belum dikemas dan ini pakai penyaringan. Dan sekarang sudah terjadi pembaharuan, yaitu dalam bentuk teh celup, sehingga kita tidak perlu lagi memakai yang namanya saringan teh nih teman-teman. Nah, dalam hal ini dapat kita pelajari dan dapat kita analisa nih teman-teman semua, bahwasanya ketika ada pembaharuan, maka disitulah tersimpan ide dan pemikiran nih teman-teman. Oke, kita simpan dulu ya teman-teman semua. Nah teman-teman, sesuai nih dengan yang Riva jelaskan tadi dan contoh yang Riva kasih tadi, bahwasanya ketika kita punya pembaharuan, artinya pembaharuan ini datangnya dari ide dan gagasan yang kita miliki bersama-sama. Oke, selanjutnya kita masuk kepada inti dari pembahasan kita nih teman-teman semua. Oke, pada intinya pembahasan kita ini adalah bagaimana nih inovasi atau pembaharuan dan inspirasi ide gagasan perekonomian masyarakat tanah datar ini pada masa COVID-19. Nah, apa sih ini COVID? Kok harus dibahas perekonomian pada masa ini gitu ya? Jadi nih teman-teman, COVID-19 ini suatu wabah global. Kalau dibilang virus global nih teman-teman, yang sangat meresahkan kita semua saat ini. Teman-teman bisa lihat keadaannya, perekonomian semakin menurun, dan aktivitas kita sebagai mahasiswa, teman-teman bisa lihat kan, terganggu. Dan paling bahayanya ini, virusnya ini, penyebarannya itu sangat mudah sekali. Oleh karena itu, pemerintahan kita terpaksa melakukan lockdown yang saat ini terjadi dalam bentuk PSBB. Ya, begitulah kira-kira teman-teman. Lalu gimana nih yang harus kita lakukan? Apa kita harus diam di rumah tanpa melakukan suatu hal yang pasti untuk kita semua nih teman-teman, apalagi masyarakat kita? Nah, di sini teman-teman, kita perlu suatu pembaharuan yang datang dari ide dan gagasan kita nih teman-teman semua.
Jadi, teman-teman YouTube, kita perlu mencari ide yang akan menunjukkan pembaharuan. Ketika timbul suatu pembaharuan, artinya telah tersimpan itu ada yang namanya ide. Sama tadi dengan halnya teh yang semulanya hanya bisa kita gunakan kalau ada saringannya nanti untuk kita aduk dan diminum. Dan sekarang sudah ada pembaharuan, yang mana idenya dibentuk dalam hal teh celup, sehingga kita tidak butuh yang namanya penyaringan lagi untuk membuat sebuah teh. Baiklah teman-teman, pada masa COVID sekarang, perekonomian ini paling berpengaruh dalam kehidupan. Kenapa nih Rifa bilang sangat berpengaruh bagi perekonomian kita nih teman-teman semua? Teman-teman bisa sama-sama lihat bahwasanya perekonomian adalah inti dari kehidupan kita. Ketika perekonomian atau aktivitas perekonomian kita terhentikan, maka kebutuhan tidak akan pernah tercapai lagi. Karena apa? Perekonomian itu adalah proses untuk memenuhi kebutuhan kita, teman-teman semua. Oleh karena itu, kita perlu inovasi dan inspirasi perekonomian di tanah datar ini. Yaitu yang akan menampungnya adalah masyarakat kita sendiri. Dan siapa yang bisa menumbuhkan inovasi dan inspirasi itu? Ya, kitalah anak-anak muda, teman-teman semua. Oleh karena itu, di sini Rifa mengajak teman-teman untuk saling bertukar pikiran, dan nanti ini akan teman-teman bawa ke kampung halaman teman-teman semua. Rifa yakin teman-teman semua adalah anak-anak negari yang akan membangun negarinya sendiri, khususnya nih untuk tanah datar. Oke teman-teman, dalam hal pembahasan kita kali ini kita fokus kepada perekonomian masyarakat tanah datar pasca COVID-19. Pada era COVID ini teman-teman semua, yang patut kita lakukan adalah melakukan sebuah pembaharuan yang dimunculkan dari ide-ide kita, teman-teman. Yang dapat kita lakukan saat ini meningkatkan atau membangun fondasi bagi perekonomian tanah datar. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Inti dari pembahasan kali ini adalah... Nah, teman-teman semua, pada pembahasan kali ini kata kunci kita itu adalah pembangunan fondasi ekonomi. Nah, gimana sih kita bisa membangun fondasi ekonomi itu gitu kan? Jadi pemikirannya agak luas sekali. Kita masih anak-anak. Enggak nih teman-teman semua. Kita adalah generasi muda. Tidak ada alasannya kita tidak bisa membangun. Bahkan bisa dikatakan kita itu adalah suatu bentuk generasi emas untuk kemajuan negara kita, teman-teman. Jangan jauh-jauh dulu. Kita majukan dulu negara kita nih, teman-teman semua. Nah, gimana sih caranya membangun fondasi ekonomi itu? Pertama nih teman-teman, kita harus hijrah pemikiran. Kenapa Rifa bilang kita harus hijrah pemikiran? Yang awalnya pemikiran kita itu masih anak-anak, masih istilahnya masih mikir apaan sih ini. Enggak, kita harus optimis kawan-kawan. Kita harus optimis, kita harus memiliki pemikiran yang lebih luas ke depannya. Yang awalnya anak-anak, kita harus berpikir ke depan. Jangan berpikir ke belakang selalu, teman-teman. Jadikan yang di belakang itu adalah suatu bentuk dorongan bagi kita untuk menuju masa depan nanti, teman-teman semua. Karena pada generasi kita lah suatu pembaruan dapat terjadi. Baiklah teman-teman, yang pertama hijrah pemikiran. Lalu apa yang keduanya? Yang kedua adalah kita harus memangkas ketakutan, teman-teman. Selama ini
kita selalu direndungi dengan ketakutan, takut mengambil resiko, takut dengan segala hal. Dan apa yang ironisnya, kita itu ambigu. Kalau saya melakukan hal ini yang akan terjadi. Kalau saya seperti ini yang akan terjadi. Loh, kapan kamu itu akan maju? Kalau seandainya kita nih teman-teman, kapan kita akan maju kalau kita masih direnggungi dan terbelenggu oleh ketakutan tersendiri? Kita harus terbelenggu. Tidak, kita tidak boleh terbelenggu, teman-teman semua. Kita harus bangun, harus hijrah, dan kita harus pangkas ketakutan. Nah, kalau ada yang kedua, pasti ada yang ketiga nih. Oke, yang ketiga nih teman-teman semua, kita harus memperbaiki pola pikir kita. Kita harus memperbaiki pola pikir. Setelah kita hijrah pemikiran, setelah itu memangkas ketakutan, kita bedah dah pola pikir. Aduh, pola pikir saya ini gimana lah dulu gitu kan. Jadi kita bedah lah pola pikir kita, perbaiki. Oh, saya dulu anak-anak, sekarang tidak lagi, saya tidak bisa jadi anak-anak. Gitu nih teman-teman semua. Oleh karena itu, kita harus pola, kita harus perbaiki. Nah, setelah kita perbaiki, yang keempat nih teman-teman semua, kita bisa memunculkan ide kreatif. Nah, ide kreatif nih bisa kita contohkan dari teh tadi teman-teman. Yang awalnya kita harus pakai saringan terlebih dahulu. Nah, dan sekarang kita bisa dalam bentuk hal baru, lebih instan, lebih bagus gitu. Itu yang perlu teman-teman. Nah, ketika ide kreatif, misalnya nih, dalam hal pembuatan kopi misalnya, kita punya kopi sendiri, kenapa kita tidak memproduksinya sendiri? Itulah bentuk ide kreatif yang akan timbul ketika kita sudah memperbaiki pola pikir tadi. Nah, setelah nih teman-teman, kita memunculkan ide-ide kreatif, kita akan memberdayakan sebuah peluang dan manfaat yang dapat kita ambil untuk diri kita sendiri dan masyarakat. Kenapa saya bilang ketika kita telah hijrah, ketika kita telah memangkas ketakutan, ketika kita telah memperbaiki pola pikir, dan ketika kita telah memiliki ide kreatif, maka akan muncullah sebuah peluang dan manfaat yang bisa kita ambil untuk diri kita dan masyarakat di sekitar kita. Tidak hanya kita yang bisa diuntungkan, orang lain, masyarakat kita bisa diuntungkan teman-teman. Dan apa selanjutnya langkahnya nih? Ayo kita pikir, apa langkah selanjutnya? Selanjutnya, kita harus merancang pembangunan ide sumber daya manusia nih teman-teman. Misalnya nih, saya nih Rivian Andasari, atau aku Rivian Andasari, memiliki tim dan teman-teman yang sangat baik dan sepemikiran nih teman-teman. Jadi, kita bisa lihat nanti di teman yang A, dia memiliki pemikiran yang begini. Oh, dia memiliki ide pamungkas. Kita perdayakan, kita tompang dulu apa idenya. Yang satu lagi, kita lihat, oh katanya ada potensi di sini, ada potensi di sini katanya. Kita tampung dulu. Dan di sini ada juga katanya, di sini juga ada. Kita tampung dan kita olah. Itulah bentuk pemberdayaan dari pembangunan ide-ide sumber daya manusia itu. Nanti akan kita tumbuhkan. Dan terakhir apa? Kita bangunlah kerjasama teman-teman. Misalnya, Riva bekerjasama dengan Rani, Riva bekerjasama dengan Bayu, Riva bekerjasama dengan abang-abang seniornya. Nah, di sini bentuknya teman-teman. Ketika kita sudah mendapatkan dan kita sudah bisa mengolah sumber daya manusia, dan kita bekerja sama untuk membangun, dan itulah bentuk suatu diskusi akan tercipta nih teman-teman. Dalam hal diskusi ini akan timbullah suatu pembaharuan dan inspirasi. Nah, kita masuk pada pembangunan fondasi ekonomi. Contohnya nih teman-teman, ketika kita sudah memiliki tim kerjasama teman-teman,
teman-teman bisa melihat apa potensi pada nagari teman-teman sendiri. Maka teman-teman harus gali potensi-potensi tersebut. Dan pada video ini, aku, Rivian Andasari, akan memberikan sedikit contoh kepada teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa mengenali potensi-potensi yang ada di nagari kita, tanah datar. Oleh karena itu, kita dapat melakukan pembaharuan terhadap contoh-contoh ini. Berikut cuplikannya, teman. Berikut berapa contoh potensi sumber daya tanah datar yang dapat diinovasi dengan inspirasi yang luar biasa. Nah, kawan-kawan semua, ini produk dari tanah datar, semangka Padang Ganting. Dan ini adalah observasi kami ke tempat kedai Ibu Riza yang menjual semangkuk Padang Ganting. Nah, ini produktivitas yang dibuat oleh orang Kota Tuo, yaitu pembuatan kopi nih teman-teman. Di sini ada 2 macam kopi, yaitu kopi Anakman dan kopi Haji Asma, teman-teman, yang bisa kita perbaharui nantinya. Nah, ini pembuatannya teman-teman, dari perendaman sampai nanti penumbukannya teman-teman. Nah, tanah datar merupakan tempat yang memiliki potensi agraria terbesar di Sumatera Barat nih teman-teman. Dari cengkeh, kulit manis, kopi, pinang, dan lain-lain nih kawan-kawan. Boleh nih kawan-kawan lihat, ada kopi, sampel-sampelnya yang Riva bawa di sini, bisa kawan-kawan lihat. Dan dari hal ini, kawan-kawan dapat melihat begitu besar potensi nagari kita yang dapat kita kembangkan dan kita perbaharui. Dan hal ini akan menjadi bentuk tonggak fondasi kita sebagai bentuknya dan segala bentuknya, baik nanti kita sebagai pemproduksi, pemasaran, atau malah distributornya atau penyedianya nih teman-teman. Karena apa? Kita tidak akan ragu lagi bahwasanya daerah kita tanah datar adalah daerah yang kaya dan bisa dibangun ekonominya menjadi ekonomi yang luar biasa nih kawan-kawan semua, teman-teman semua. Nah, di sini juga ada minyak tanah nih teman-teman semua, yaitu khas dari Saruwaso. Di sini kualitasnya nomor 1 sekali di tanah datar, harumnya dan bagaimana manfaatnya semua luar biasa teman-teman. Ini adalah foto-foto kami ketika melihat cara pembuatannya dan minta sampelnya nih teman-teman. Dan dari manakah kami ingin mengkaji potensi ini, yaitu dari perkumpulan antara teman dan teman, senior, dan kerjasama yang luar biasa antara kami. Dan ini adalah penumbuhan inspirasi dan inovasi yang datang dari orang-orang hebat berikut ini, kawan-kawan semua, teman-teman semua. Terima kasih. Nah, teman-teman, dari contoh-contoh yang Riva ambil ini, teman-teman bisa lihat di nagari teman-teman nanti apa saja pondasi-pondasi yang dapat teman-teman ambil dan dapat teman-teman bangun di sana. Apa bentuknya? Apakah itu fondasi ekonomi seperti yang Riva bahas sekarang? Nah, kalau teman-teman juga mau membangun fondasi ekonomi itu, misalnya nih, di dalam daerah teman-teman, apa potensi-potensinya harus teman-teman gali. Siap-siap untuk menggali dan siap-siap untuk membangun nagari sendiri dan membangun bangsa Indonesia, teman-teman. Terima kasih karena telah menonton YouTube Rivian Andasari, teman-teman semua. Nantikan cuplikan selanjutnya. Dan jangan lupa nih teman-teman, like dan subscribe-nya teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.